Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa TV Raca dimanapun Anda berada, senang rasanya saya Teguh Aidil kembali hadir menyapa Anda dalam program Nuansa Iman. Sebuah program inspiratif mengajak kita merenungi tentunya nilai-nilai Islam dalam bingkai syariat Islam dan juga keimanan. Pemirsa TV Aceh, tentunya dalam kehidupan yang penuh dengan godaan materi saat ini, seringkali kita lupa bahwa kunci kebahagiaan sejati bukanlah pada harta yang banyak, melainkan pada kehalalan rezeki yang kita dapatkan. Di tengah era modern yang saat ini penuh dengan tantangan dan juga godaan, kadang-kadang batas antara halal dan haram ini menjadi abu-abu. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita dengan tema dalam Nuansa Iman kali ini, rezeki yang halal kunci kebahagiaan, bersama dengan narasumber yaitu ada Tengku Alwi Al-Khalidi selaku Ketua Yayasan Dayah Mini Aceh. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Tengku Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah jazakallah atas waktunya Tengku Alwi. Mengawali perbincangan kita Tengku Alwi, kita melihat fenomena saat ini kita mendapatkan pendapatan ya. Kalau rezeki kita bilang ada banyak jenis rezeki. Jika mungkin kita akan fokus pada pendapatan, baik itu uang ataupun apapun. Kita melihat mungkin sebelum kita melihat lebih jauh definisi rezeki yang halal itu seperti apa sebenarnya? Baik, terima kasih. Rezeki yang halal adalah rezeki yang kita dapatkan sesuai dengan aturan-aturan syariat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Karena kita tidak boleh menodai makna daripada rezeki itu sendiri. Jika kita mencari kehidupan yang mana kehidupan itu untuk diri dan keluarga kita, ya, kita melupakan hal-hal yang telah ditetapkan dalam syariat. Dalam sebuah hadis dikatakan talabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka itulah yang harus dilakukan seorang muslim, seorang mukmin ketika ia benar-benar mengikrarkan keimanan kepada Allah, maka ia harus melakukan ataupun mencari rezeki dari sumber-sumber yang halal agar menjadikan kebahagiaan di dalam kehidupan. Ya. Gitu. Baik, tentunya ini kita perlu memahami seperti disampaikan tadi rezeki yang halal. Namun kalau jika kita lihat dikaitkan dengan fenomena saat ini, era teknologi yang canggih begitu luar biasa, tantangan tersendiri tentunya akan dihadapi oleh setiap orang dalam mendapatkan rezeki pastinya. Jika Tengku Alwi melihat bagaimana fenomena ini, untuk tantangan di era digital saat ini? Ya mungkin di era digital ini sangat banyak hal-hal yang menjadi permasalahan ketika ada situs-situs online ya, tempat-tempat kita untuk mencari pendapatan. Nah, inilah yang menjadi permasalahan ketika kita tidak melihat dengan benar mana hal-hal yang memang sesuai dengan standarisasi syariat, mana yang jauh daripada syariat Islam. Kita lihat sekarang itu semuanya dihalalkan. Iya. Coba lihat di era-era digital ini ada situs-situs, mohon maaf, situs-situs judi online. Iya. Anak-anak muda sekarang sudah terbiasa bermain situs-situs judi online. Yang ini akan membawa kita pada jalan kemaksiatan. Orang kalau sudah hatinya itu terikat dengan yang haram, pasti dia tidak akan bahagia. Iya. Tidak ada letak kebahagiaan bagi mereka-mereka itu yang disibukkan dengan harta haram. Kenapa? Karena memang sudah seperti itu. Allah telah menegaskan dalam Quran, man amila sholihan min dzakarin aw untha. Siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberikannya kehidupan yang baik. Maka jika kita ingin hidup bahagia,
hiduplah dengan rezeki yang halal. Jangan makan uang haram. Apalagi yang haram-haram itu kita suguhkan kepada keluarga kita. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah di era digital seperti ini. Baik. Jadi kaitan erat antara kita mendapatkan rezeki halal dengan ya dampak dari kehidupan kita seperti itu Tengku Alwi. Iya. Namun Tengku Alwi, jika kita melihat juga seseorang yang mendapatkan mungkin dia mendapatkan rezeki yang tidak halal. Namun kita melihat dari covernya itu hidupnya seperti bahagia. Apakah hal semacam apa ataupun bagaimana kita menyikapi hal ini dengan bijak pastinya? Ya, kita harus tahu parameter kebahagiaan itu bukan dari harta. Baik. Ya. Allah memberikan harta kepada seseorang yang durhaka, itu bukan tanda Allah sayang dengan dia. Dan Allah memberikan kemiskinan kepada orang-orang yang beriman, itu juga bukan tanda Allah benci dengan dia. Kenapa Allah memberikan harta sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang durhaka itu? Yang ia tak pernah sholat, ia tak pernah puasa, ia tak pernah bayar zakat. Dia lalai terhadap perintah Allah. Tapi Allah berikan dia dunia. Dikasih dunia sama Allah. Suruh ambil dunia nih. Ya. Itu Allah ingin melalaikan dia dari mengingatnya. Jadi dia sibuk mengumpulkan harta, sibuk menerima jabatannya, sehingga dia lalai daripada perintah, sehingga dia tidak lagi berfikir tentang Allah, dan dia terus terjerumus kepada jalan-jalan kemungkaran. Ya. Itulah yang dikenal dengan nama istidraj. Allah memberikan harta, memberikan dunia kepada mereka-mereka yang durhaka. Itu bukan tanda Allah sayang, tapi justru Allah sangat murka kepadanya. Dia dilalaikan dengan dunianya. Tapi Allah memberikan kemiskinan mungkin kepada orang-orang pilihan, pada hamba-hamba yang mukmin, yang beriman. Itu karena Allah sayang dengan dia. Allah ingin mengangkat derajatnya dengan kesabaran atas kemiskinan dia. Gitu. Ya, artinya tentu ini bukanlah nikmat yang nyata, ataupun inilah nikmat yang fana seperti itu ya. Justru inilah seperti disampaikan tadi bahwa itu istidraj yang nantinya akan menjadi tentunya mara bahaya tersendiri bagi pribadi. Namun Tengku Alwi, kita membahas tentang rezeki halal ini bukan hanya dari jenis yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita mendapatkannya. Nah, bagaimana Islam memandang ataupun juga ada pemahaman untuk masyarakat kita yang awam khususnya, bagaimana cara sebenarnya kita bisa menentukan bahwa cara kita mendapatkannya sudah benar ataupun salah. Baik. Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas. Baik. Wa innal harama bayyinun. Dan yang haram juga telah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya itu, di antara halal dan haram tadi, terdapat perkara syubhat yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Famanittaqa syubuhati istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya daripada perkara syubhat, ia telah memelihara agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus kepada perilaku syubhat, ia akan terjatuh pada yang haram. Maka kita harus tahu, kalau halal sudah jelas halal, haram pun sudah jelas. Tapi di balik halal haram ini ada satu yang juga sangat berbahaya, yaitu namanya syubhat. Dia samar-samar. Di antaranya. Misalnya seperti ini, saya misalnya punya pesantren. Ada orang yang banyak hartanya, dia pergi dengan saya. Ini Tengku, saya ada uang 5 miliar. Saya berikan kepada Tengku, terserah mau dibawa kemana saja. Ataupun mau dibuat pembangunan, silakan. Kemudian saya tanya sama yang punya uang, ini uang siapa? Dari mana sumbernya?
adalah Tengku. Tidak Ya. perlu saya jelaskan. Ini syubhat. Tidak menyebutkan sumber. Tidak menyebut sumber. Adalah Tengku. Yang penting ini Tengku ambil saja. Ini dari saya. Nah, Ini syubhat. Ini tidak jelas ini dari mana. iya. Jika dalam hati kita lebih yakin ini halal, maka halal dia. Misalnya kita yakin, oh ini uang halal. Mungkin kita yakin dengan orangnya. Dia orang yang baik, orang yang soleh. Ya, bukan orang yang macam-macam. Yakin kita, maka itu uang halal. Tapi kalau kita tidak yakin, ragu, itu syubhat. Dan kalau dia ngomong, ini Tengku rupanya uang hasil korupsi saya. Ya. Ini sudah berarti jelas-jelas haram. Nah, jadi uang syubhat inilah yang jadi permasalahan. Orang-orang yang dia hidup dengan uang syubhat itu akan mengeraskan hatinya. Orang yang sering makan uang syubhat, hidup dengan harta-harta syubhat, itu akan bisa menjerumuskan dia nanti kepada yang haram. Maka kita harus bijak, harus bisa memilih mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, agar itu menjadi jalan kita untuk bahagia dalam kehidupan. Hidup ini cuma sekali. Ya. Kemana kita bawa hidup? Kalau dalam hidup yang sekali ini kita merampas hak orang, dalam hidup yang sekali ini kita mengambil hak orang lain, dalam hidup yang sekali ini kita tidak memberikan hak orang lain, lalu kehidupan yang mana lagi yang akan menyelamatkan kita gitu? Nah, Cuma sekali kita hidup. Maka tanamlah kebaikan-kebaikan selama di dunia. Ini lagi banyak lagi fenomena sekarang. Ada orang-orang yang bilang, gimana Ustaz? Zaman sekarang ini jangankan cari rezeki yang halal, ya. Yang haram pun susah dicari. Ini apa nih maksudnya ini? ya. Begitu banyak yang halal bisa kita lakukan. Kenapa kita harus ngomong seperti itu ya? Itu kan menafikan sesuatu yang halal berarti. Benar. Begitu banyak ya. Seperti kita bisa membuat UMKM, kita bisa berusaha dengan modal yang sedikit ya, kita bisa berusaha. Kita bisa mengajar dan lain sebagainya. Kita gunakanlah ilmu-ilmu kita itu untuk mencari rezeki kita. Masing-masing kita punya ilmu masing-masing ya. Ya. Nah, gitu. Berarti mungkin itu pemahaman seperti tadi adalah orang-orang yang mungkin malas untuk Ya, mencari malas rezeki pastinya. Heeh. Namun Tengku Alwi, jika melihat lebih lanjut terkait dengan rezeki yang telah kita dapatkan, tadi sudah disampaikan juga bahwa dengan syubhat ini akan berdampak terhadap kerasnya hati. Tentu nanti akan berdampak terhadap keimanan kita dalam menjalankan syariat-syariat. Namun apakah ada ataupun Islam memberikan langkah-langkah untuk kita mengecek, menguji kehalalan dari rezeki yang kita dapatkan? Apakah ada treatment seperti itu ataupun bagaimana sebenarnya jika kita mengetahui bahwa semua rezeki yang kita dapatkan ini sudah halal dan juga ini nanti akan memberikan berkah kepada kita? Mungkin ada langkah-langkah seperti itu. Ya, langkah-langkahnya yang pertama tidak susah sih. Ya. Tidak ada mudarat. Tidak sulit. Iya. Langkah-langkahnya itu yang pertama, dan yang paling penting kita harus pelajari ilmu syariat, itu saja. Bagaimana cara kita bisa mengetahui ini halal, ini haram, ini syubhat? Cuma satu kuncinya, Iya. belajar. Pelajari ilmu syariat, karena dengan ilmu itu kita bisa memahami mana yang halal, mana yang haram. Sebagai contoh, banyak orang yang tergiur dengan keuntungan riba karena kurang memahami hukumnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba dalam Al-Qur'an dan pelakunya itu terancam laknatnya. Tanpa ilmu, bagaimana kita bisa menjaga diri dari perbuatan haram? Cuma satu, belajar. Ya. Kuncinya adalah belajar. Supaya mendapatkan pencerahan tadi. Ya. Tengku Alwi, juga kita melihat tadi disampaikan syubhat yang artinya nanti akan berdampak terhadap hati. Ini apalagi jika kita memakan yang haram. Tentu bahkan sesuap nasi pun ini akan berdampak kepada kita. Tentu apa yang seharusnya menjadi pemahaman bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat awam, untuk sebenarnya sudah tahu bahwa ini halal, ini haram, tapi kesadaran yang kurang, ataupun juga bahkan memanfaatkan situasi untuk mendapatkan yang haram supaya cepat ataupun supaya mudah. Ini bagaimana sebenarnya untuk kita menyikapi hal ini? Jadi memang kalau kita lihat persentasenya, semua sudah tahu. Mungkin yang haram ini orang sudah tahu semua. Iya. Semua orang tahu korupsi itu haram. Yang korupsi itu bukan orang bodoh. Benar.
Bahkan orang pendidikan. Orang berpendidikan yang korupsi. Orang bodoh mungkin dia nggak paham korupsi itu. Benar. Nggak paham dia markup anggaran itu nggak paham. Benar. Yang paham itu adalah orang-orang yang punya pendidikan ya. Benar. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita itu benar-benar bermujahadah, bermurakabah, mendekatkan diri dengan Allah. Kita bersihkan hati kita daripada perilaku-perilaku yang menggerogoti hati itu sendiri. Kita bersihkan itu dengan zikrullah. Ya. Kemudian kita jagalah pergaulan-pergaulan kita. Karena ini yang paling banyak masalah, pergaulan. Ya. Kita sering bergaul dengan orang-orang yang gila harta sehingga kita terobsesi juga dengan harta. Benar. Maka bergaulah dengan orang-orang yang cinta pada akhirat. Ini tidak, kita semua punya kawan, semuanya kawan-kawan yang cinta dunia. Sehingga kita pun terikut ke sana. Ya. Maka sering-seringlah kita bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang alim yang punya ilmu. Sehingga kita selalu mendapatkan pencerahan, selalu mendapatkan pantangan-pantangan dari mereka, mendapatkan nasihat-nasihat. Begitupun sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang sering melakukan kesalahan, itu membuat kita terbiasa melihat maksiat. Sehingga kita menjadi permisif terhadap dosa. Nggak ada beban melakukan dosa. Ya, misalnya, kita sering berada pada lingkungan yang menganggap menipu itu wajar dalam perdagangan. Dan itu kita karena sudah terbiasa dalam lingkungan itu, kita pun melakukannya tanpa rasa bersalah. Misalnya kita melebihkan timbangan, kita setel lah, ataupun harganya kita olah, ataupun dari ada bahan-bahan yang orisinil kita campur dengan yang lain sehingga dia menjadi tidak bagus lagi. Itu kan perilaku curang ya. Ya. Nah, kita bergaul dengan mereka-mereka yang seperti itu sehingga kita pun bisa terikut ke situ. Nah, maka bergaullah dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, agar kita itu tidak terjerumus kepada hal-hal yang membuat kerusakan. Baik, artinya pergaulan ini akan menentukan. Dan juga kita akan terikuti ataupun seperti itu ya, terpengaruh oleh orang-orang yang di sekitar kita. Tentu jika melihat mungkin lebih lanjut, kita melihat bahaya dari rezeki yang haram ya. Ini khususnya untuk keluarga, anak-anak kita. Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk membentengi, melihat saat ini era yang begitu cepat, smartphone yang informasinya sangat luar biasa, anak-anak kita yang sudah menggunakan gadget, ini apa yang bisa kita lakukan untuk membentengi keluarga kita? Salah satu tadi disampaikan ada judi online yang sangat marak saat ini. Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk membentengi generasi muda juga di Aceh? Ya, tentunya pendidikan moral itu nomor satunya ada di rumah. Baik, pendidikan moral nomor satu di rumah. Ya. Kita tahan dulu sejenak. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam Nuansa Iman. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya.
Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Berapa leo kapi bu? Ya, mak bawa berga. Ya, mak bawa berga. Kapres saat. Ya, mak bawa berga. Kapres saat. Ni nak kubla yang benar barang tu akhirnya habis api nak kubla tablo bru tablo mukut tapi nak behen tapi kalau sahabi ru. Kayak boleh apa? Lu dek boleh dia benar. Yo kapecu api mau mak. Apakah ayah nak gula wade? Ini ya kamu pak saja. Yang kedua yang hanya buat yang kon baru kon tapi kon buat angka betul ini baru dia saja. Aku nak apa? Nian baru ya lun. Ayah yang hebat. Ya, pemirsa TVRI Aceh, kita sudah membahas sedikit tentang tentunya rezeki yang halal menjadi kunci dari kebahagiaan. Yang tentunya ini kita harus tahu cara terlebih dahulu, sampaikan tadi oleh narasumber kita harus mendapatkan ilmu untuk mengetahui yang mana yang haram, yang mana yang halal, dan juga diantaranya ada syubhat. Lantas tentunya di era yang sangat cepat saat ini, kita juga harus tahu langkah-langkah antisipatif terhadap kita sendiri ataupun juga keluarga kita, di mana penggunaan gadget yang luar biasa sehingga ada hal yang harus kita bentengi dari keluarga kita dari rezeki-rezeki yang haram. Dan kalau kita lanjut untuk membahas tadi sudah disampaikan pendidikan moral dari keluarga. Bagaimana sebenarnya kalau kita melihat hal ini? Ya, madrasatul ula, pendidikan pertama anak itu di rumahnya, dari orang tuanya. Jangan sampai nanti kita punya anak kita dari kecil udah kita suruh ajari semua orang, itu jangan. Yeah. Kita ajari dulu dengan pendidikan moral itu. Kita ajarkan dia bagaimana berakhlak yang benar. Gini loh nak, akhlak yang benar, ajarkan kepada anak-anak kita. Yeah. Di luar itu kan hanya berapa persen. Tapi yang ia lihat di rumah kan orang tuanya, dia lihat ayahnya, dia lihat ibunya. Harus ada kolaborasi antara ayah dan ibu untuk mendidik anak itu. Ajarkan dia, nak, ini haram. Jangan suka ngambil punya orang. Misal dalam sebuah cerita, anak-anak yang pergi sekolah, setiap pulang dia bawa pulpen lebih dari satu. Yeah. Ditanya sama ayahnya, ini nak, pulpen punya siapa kamu ambil? Saya tadi ngambil punya kawan. Ya, ini tidak boleh. Itu punya orang, kamu tidak berhak mengambil punya orang. Nah, itu berarti kita sedang mengajarkan moral kepada anak kita. Bahwa jangan suka ngambil punya orang. Ambil pulpen kamu sendiri, jangan kamu ambil punya orang. Begitupun juga dengan hal-hal lainnya seperti dia jajan. Kan? Kamu jajan, ajarkan dia untuk sikap dermawan dengan orang. Kalau kamu ada uang lebih, kamu kasih jajan kamu untuk kawan-kawan kamu. Itulah yang harusnya dilakukan oleh orang-orang tua dalam pendidikan moralnya di rumah. Gitu. Nah, jadi ketika kita lihat nanti anak itu besar, ya, dia pun sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik. Jikapun ada gadget, harus diawasi. Karena tidak mungkin di zaman sekarang ini, tidak mungkin juga anak-anak itu kita nggak kasih gadget, nggak mungkin. Yeah. Nanti anak-anak kita jadi kolot ya. Yeah. Jadi kolot, jadi tak tahu apa-apa, tertinggal zaman. Yeah. Jadi sebenarnya gadget itu juga perlu. Nah, tapi yang penting kita mengawasi, pengawasan dari orang tua. Kasih tahu dengan dia, nak, jangan main-main ini, jangan main-main judi online. Sekarang main judi bukan lagi di meja kedai kopi. Main judi pegang handphone, duduk di warung kopi 24 jam nggak pulang-pulang, di situ aja dia. Yeah. Maka disitulah yang akan menghancurkan kita. Karena sangat mudah akses maksiat sekarang. Nah, dengan modal 50.000 mungkin ya untuk isi paket data. Ataupun nggak pakai isi data, cuma modal 5.000 teh dingin di warung kopi. Duduk di situ, main slot, main judi online sampai 24 jam. Lalu apa yang ia dapat? Yang ia dapat hanyalah
hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Maka pendidikan karakter itu harus penting di setiap generasi muda kita, terutama di kampus-kampus. Harus ada pendidikan karakter. Kalau enggak, kita ini dirusak dengan berbagai macam upaya-upaya orang-orang yang ingin merusak generasi. Ya. Coba lihat kasus-kasus kemarin, ada yang bunuh diri mahasiswa, ya kan? Ada yang bunuh diri, ada yang membunuh, itu kasus di Jelingke itu ada yang membunuh temannya gara-gara main futsal, kan? Hal-hal sepele. Hal-hal sepele. Sudah berani membunuh, berarti ada yang bermasalah dengan jiwanya. Maka disitulah perlu siraman-siraman rohani, perlu ada pendidikan-pendidikan moral, pendidikan-pendidikan karakter, yang ini harus memberikan akhlakul karimah dalam diri seorang manusia, dalam diri seorang pelajar, dan yang paling penting dalam generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ya, luar biasa pemirsa, tentu ini pendidikan moral menjadi benteng utama setiap Ya. individu ya. Sebelum nantinya adanya pengawasan baik dari orang tua maupun juga dari berbagai kalangan. Namun Tengku Alwi, secara spiritual, apakah ada doa-doa khusus yang bisa kita amalkan khusus untuk anak-anak kita, generasi kita, untuk mendapatkan rezeki yang halal dan dijauhkan dari yang haram? Bagaimana? Baik, ada sebuah doa dari Imam Al-Ghazali, yaitu doanya Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghni bihalalika an haramika wa ta'atika an ma'siyatika bifadlika amman siwak. Ya Allah yang Maha Kaya, Maha terpuji, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha Pengasih, cukupkan aku dengan rezeki halal, bukan yang haram. Penuhilah hariku dengan ketaatan kepadamu, bukan kemaksiatan. Cukupkan aku dengan karuniamu, bukan selainmu. Itu doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama sufi, agar kita disibukkan dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Agar hati ini merasa cukup dengan pemberian Allah, bukan dengan ketamakan. Juga ada doa Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah ya Tuhan kami, zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati kami ini pada agamamu, wa ala ta'atik, dan pada ketaatan untukmu. Itu doa-doa yang harus kita panjatkan, yang harus kita perbanyak mungkin ya. Selain kita zikir, selain kita melakukan amal-amalan solat-solat sunat, kemudian kita memperbanyak doa-doa itu, karena itulah yang akan membentengi kita. Itu kan bentuk ikhtiar, bentuk usaha. Selain kita ikhtiar yang real ya, seperti kita ya menjaga diri kita, fisik kita daripada yang haram, kemudian kita menjaga ruhaniyah kita. Menjaga ruhani kita dengan zikir, dengan doa-doa mustajabah, dengan doa-doa yang diajarkan oleh para ulama. Inilah yang akan membentengi ruhani kita daripada perilaku-perilaku yang akan merusaknya. Ya. Baik, tentunya doa ini bisa diaplikasikan Ya, bisa bagi diamalkan. masyarakat, diamalkan, tentunya nanti bisa dilihat lebih lanjut ya di tayangan kita hari ini. Namun Tengku Alwi, jika mungkin kita akan bahas lebih lanjut, bagi mungkin ini adalah kasus ataupun fenomena yang dirasakan oleh banyak orang. Saya sudah mendapatkan rezeki, tapi saya menggunakannya pada hal yang haram. Atau sebaliknya, saya mendapatkan rezeki yang syubhat, apakah boleh saya menggunakannya pada hal kebaikan, sedekah contohnya. Nah, dua fenomena ini mungkin kita bisa bahas satu-satu. Bagaimana Pak Alwi? Baik, yang pertama tadi gimana? Kita mendapatkan rezeki yang halal, namun kita menggunakan pada hal yang haram. Misalnya tadi ada top up judi online, Iya. ataupun juga kita melakukan hal-hal lainnya yang haram pastinya. Bagaimana kalau kita menyikapi hal ini? Yang pertama, rezeki halal kita gunakan untuk haram. Ya ini perilaku keji ya. Ya. Kita mengambil yang halal, kemudian kita ubah menjadi haram. Ini perilaku keji, perilaku yang sangat merusak
nilai-nilai kemanusiaan, yang merusak nilai-nilai seorang hamba. Karena kenapa? Kita itu mencari rezeki dengan yang halal, kita capek, kita berusaha, kita ikhtiar. Namun kita buang begitu saja untuk yang haram, ini justru sangat berbahaya. Iya. Bisa mencederai nilai-nilai kehalalan itu sendiri. Yang kedua, hasil daripada yang haram kemudian disedekahkan. Iya. Misal, ada seorang pengusaha yang ia korupsi. Bukan pengusaha sih, pejabat. Pejabat. Ada seorang pejabat yang korupsi bermiliaran, kemudian dia menyedekahkannya untuk pembangunan pesantren. Iya. Ini juga perilaku yang sangat keji. Berkamuflase dengan kedermawanan. Ya. Bersembunyi di balik kedermawanan padahal nyatanya ia adalah Iya. orang-orang yang keji, orang-orang yang jahat. Ya. Ini juga tidak dibenarkan dalam agama. Yang dibenarkan dalam agama apa? Sedekahkan dari rezeki yang halal. Itu yang disuruh. Iya. Kita mendapatkan rezeki dari yang halal, kemudian kita sisipkan untuk sedekah. Inilah yang dianjurkan dalam agama. Jangan kita makan semua. Benar. Ada orang mungkin dia sudah bergelimang harta, banyak hartanya. Kemudian dia tidak mau bersedekah. Memang agak sedikit kikir. Ya. Itu nanti dikhawatirkan Allah akan mencabut nikmatnya itu. Iya. Ya mungkin juga kita melihat bahwa kita sudah bersusah payah mencari rezeki yang halal dan kita merasa bahwa 100% rezeki itu punya kita gitu Ustaz ya. Iya. Kita tidak ingin menyedekahkan padahal ada hak-hak orang lain Iya, di dalam rezeki kita. gitu. Ustaz. Karena ada mungkin ada hak orang-orang yang kelaparan di situ, ada hak orang-orang yang membutuhkan. Kita sedekahkan sedikit daripada harta kita. Maka persepsi itu harus kita ubah dalam pikiran kita. Logika kita itu harus kita ubah. Kalau hari ini kita tidak mau sedekah, padahal kita orang yang banyak harta, itu berarti Allah tak mau terima uang kita. Tapi kalau kita mungkin uang kita pas-pasan, kita orang-orang yang masih biasa saja, belum jadi orang yang kaya, tapi kita mau sedekah, mau infak, mau membantu sesama, itu berarti Allah sangat meridhoi kita itu. Allah mau dengan uang kita. Maka ubah persepsi itu. Justru kita malu kalau kita banyak uang tapi tak pernah sedekah. Ya? Mau dibawa kemana uang kita rupanya? Ya. Justru dengan sedekah itulah yang nanti akan mengalir di akhirat kan? Ya. Ketika kita sudah wafat, ada pahala-pahala mengalir rupanya dari harta-harta kita yang pernah kita sedekahkan kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Itu kan di pesantren kan ada anak-anak yatim misalnya. Ya. Dia belajar ilmu agama, kita sedekah ke dia, dia makan itu dengan uang-uang kita kan. Itu menjadi pahala pahala jariah. Sedekah jariah, pahala jariah. Yang itu akan membantu kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Ya baik, memang tadi disampaikan ada dua fenomena ya. Kita menggunakan rezeki yang halal kepada yang haram, itu perbuatan keji, dan juga sebaliknya rezeki yang haram kita menyedekahkan, ini juga perbuatan yang keji dan harus kita hindari pastinya. Harus kita hindari. Namun Tengku Alwi juga kita membahas lanjutan. Terkadang kita bukan karena keinginan kita, namun karena ada kesempatan. Nah, bagaimana cara kita bisa membentengi, membina diri kita sendiri? Terkadang kesempatan tadi sungguh luar biasa jika tidak dimanfaatkan di saat itu juga. Ini mungkin akan dirasakan oleh seluruh orang pastinya ya. Kadang kesempatan tidak akan terulang kembali kalau menurut pepatah gitu. Bagaimana cara kita untuk menyiasati supaya tidak terjerumus kita menggunakan ataupun juga memanfaatkan hal-hal yang negatif ini tadi? Baik. Kita ini selaku orang mukmin jangan pernah meremehkan perkara syubhat, apalagi yang jelas-jelas haram. Ya. Seseorang yang menganggap remeh perkara syubhat seperti ada kesempatan-kesempatan kecil untuk suap misalnya. Ada kesempatan-kesempatan kecil untuk memarab. Ya.
Dengan alasan ini hanya sekali loh, saya cuma punya jabatan hari ini, besok saya nggak berjabat lagi. Benar. Ini lambat laun akan terjerumus kepada perbuatan haram yang lebih besar, seperti korupsi ataupun penggelapan lainnya. Jadi orang yang korupsi itu dimulai dari yang kecil. Nggak mungkin dia bisa pandai tiba-tiba dia bertriliunan dia bisa mengkorupsi uang orang. Iya. Justru dia dari dulu mengumpulkan dari yang kecil-kecil itu. Dari dia mungkin tidak ada kesempatan sehingga dia memiliki kesempatan yang besar. Maka jangan pernah kita meremehkan itu. Jangan pernah meremehkan kejahatan sekecil apapun, karena itu akan berpotensi menjadi kejahatan yang lebih besar. Satu yang harus kita jaga, cuma satu aja, kolbu, hati. Kalau hati sudah rusak, pasti rusaklah semua. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, inna fil jasadil mudghah. Di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila yang segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila yang segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Apa yang segumpal daging itu? Ala wahiyal qalbu. Ingatlah kalian semua bahwa yang segumpal daging itu adalah hati. Maka kalau hati sudah hancur, pasti hancur semua. Kalau hati udah nggak beres, semua nggak beres. Karena kata ulama sufi, hati itu adalah ibarat raja daripada kerajaan tubuh manusia. Tidak mungkin tangan ini mau ngambil punya orang kalau hati kita bersih. Iya, benar. Tidak mungkin hati ini mau melihat kekurangan orang, melihat aib orang kalau hati kita ini bersih. Tidak mungkin kaki ini senang melangkah ke tempat maksiat kalau hati beres. Benar. Maka orang-orang yang suka mencuri, suka merampas hak orang, suka tidak memberikan hak orang lain, itu pasti orang-orang yang sudah rusak hatinya. Kalau udah hati nggak beres, sudah semua nggak beres. Itu memang Nabi yang mengatakan seperti itu. Jadi jaga aja hati kita, pasti semua akan beres. Nah, Jadi kunci kebahagiaan adalah kita menjaga hati. menjaga hati daripada yang haram. Ya. Disampaikan tadi juga bahwa kita tidak boleh meremehkan ya hal-hal Ya, tidak kecil. meremehkan. Dari kerikil itulah yang nantinya akan menggulingkan hal-hal yang besar. Gitu, Iya. Tengku, ya. Ya. Namun Tengku, jika kita melihat juga bagaimana sebenarnya kita membangun kesadaran ya bahwa bagi masyarakat kita ataupun bagi pribadi kita juga bahwa kualitas hidup itu bukanlah dari banyaknya harta, tapi bagaimana tadi seperti di awal kita sampaikan berkahnya rezeki yang kita dapatkan. Ini bagaimana kita membangun kesadaran di masyarakat. Namun jangan dijawab terlebih dahulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa Nuansa Iman tetap bersama kami dalam Nuansa Iman TVRI Aceh. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Berapa leo kaptiu? Ya, mak ewa berga. Ya, mak ewa berga. Kapres saat. Ya, mak ewa berga. Kapres saat.
Yang nak pula yang benar barang tu akhirnya apa api nak pula tablo bru tablo mukut tapi tu nak behen tapi kalau sahabi ru. Kayak gula apa? Lu dek gula dia benar. Yo kapecu api mau mak. Kapagah ayah nak gula deh. Ini ya kamu pak kerja. Yang kadukah yang halnya buat yang kon baru kon tapi kon buat yang kabutino baru dia kerja. Kartunya apa? Nian baru ya lun. Ayah yang hebat. Ya, Anda kembali menyaksikan Nuansa Iman di TVRI Aceh. Pemirsa, kita sudah membahas juga tentang tadi bagaimana hal-hal yang harus kita hindari untuk tentunya mencegah kita dari hal-hal yang haram. Karena ini akan berdampak terhadap hati. Hati adalah menjadi raja dalam anggota tubuh kita. Jika hatinya bersih, hatinya baik, maka tentunya tindakan-tindakan tercela akan insya Allah terhindari. Namun tentu juga kita bahas tadi bagaimana ya kita melihat atau membangun kesadaran pada generasi-generasi muda ataupun untuk kita sendiri, untuk tentunya ini bagaimana kita bisa menghindari hal-hal ataupun juga dari rezeki-rezeki yang haram tadi. Khususnya generasi muda di Aceh, kita melihat mungkin fenomena di Aceh saat ini yang sudah sangat luar biasa, dan bagaimana sebenarnya peran bukan hanya dari keluarga, dari ulama, dari pemerintah, bagaimana yang seharusnya kita menyikapi untuk menekan hal-hal yang negatif ini. Maksudnya untuk memberikan kesadaran bahwa hidup itu harus berkah, gitu kan. Benar. Jadi memang kalau kita ngomong secara teori, Ya. semua nggak akan mendengar. Misalnya kita bilang Ya. rezeki itu yang penting berkah, Ya. meskipun sedikit, nggak mau dengar orang. Benar. Tetap dia mau yang banyak itu. Nah, lalu bagaimana cara kita memberikan kesadarannya, kan begitu? Iya. Kesadarannya harus dibangun oleh setiap mukmin. Itu memang kebahagiaan itu memang bukan dari harta, memang dari keimanan. Kebahagiaan itu memang dari keberkahan. Ya, artinya kebahagiaan bukan dari jumlahnya, Bukan, tapi dari kualitasnya. Sebagai contoh, orang-orang tua kita dulu punya anak 10 sampai 15 orang. Ya. Ya. Itu semua anaknya jadi orang-orang hebat. Padahal kerja orang tuanya itu hanya pergi ke kebun, Ya. pergi mencari upah-upah, ya, pergi berdagang, membawa sayuran ke pasar, gitu. Tapi bisa menyekolahkan anaknya yang 15 orang itu dan semuanya jadi orang. Padahal dilihat secara rasional ini tidak mungkin Tidak mungkin terjadi. Karena bukan kita yang mencukupkan, Allah yang mencukupkan itu. Kalau kita istiqamah dalam perbuatan yang halal, Allah yang akan mencukupkan rezeki kita. Jadi tak perlu ragu kita. Jangan gara-gara rezeki saya sedikit, saya mau bekerja di tempat-tempat maksiat biar saya bisa mencukupi keluarga. Ini masalah. Coba lihat sekarang, ada sekarang misalnya menjaga tempat-tempat maksiat. Katakanlah tempat-tempat judi online. Ya, padahal dia seorang yang punya ilmu gitu. Tapi dia mau bekerja sebagai penjaga tempat-tempat maksiat. Itu banyaklah itu jenis-jenisnya, tempat-tempatnya itu. Ini kan menjadi persoalan. Benar. Karena ketakutan dengan rezeki itu seakan-akan Allah nggak mampu mencukupkan rezeki dia. Ya. Sehingga dia bisa tergelincir kepada hal-hal yang haram. Maka yang perlu kita sadari bahwa rezeki itu bukan dilihat dari kuantitas, tapi dari kualitasnya. Nah, itu kan tadi contoh orang tua zaman dulu ya, bisa menghidupkan anak dengan 15 orang, tapi semuanya jadi. Nah kita lihat zaman sekarang, punya anak 2 orang, tapi dua-duanya nggak jadi orang. Kenapa? Setelah kita cek, rupanya orang tuanya ini memberikan makanan kepada anaknya dengan hasil korupsi. Ya.
Kemudian orang tuanya ini memberikan makanan kepada anaknya dengan hasil-hasil judi, ya, dengan hasil-hasil marab, dengan hasil-hasil suap. Lalu bagaimanakah bisa menjadi anak-anak yang soleh? Ya. Kalau kita buat perbandingan dengan orang-orang yang hidup dengan rezeki yang halal, itu nggak ada perbandingannya, sangat jauh sekali perbandingannya. Maka itulah yang harus dibangun kesadaran oleh generasi-generasi muda kita sekarang. Jangan takut dengan rezekimu, istiqamah saja dengan yang halal, pasti Allah akan cukupkan. Iya, artinya tentu seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya apa yang kita berikan itu akan berdampak. Ya, Ya. berdampak. Halal itu akan berdampak, dan jika haram juga demikian. Nah, jika melihat fenomena saat ini, mungkin juga kita itu ada budaya konsumtif, yaitu membeli barang apapun. Apakah ini akan berpengaruh terhadap untuk kita sendiri juga mencari rezeki yang halal, ataupun dari budaya ataupun ya perilaku tadi, bahkan akan membuat kita terjerumus pada hal untuk mencari yang haram? Itu bagaimana jika menyikapi hal ini? Ya, konsumtif itu kan perilaku yang tercela. Karena Allah mengatakan innal mubadzirina ikhwana syayatin. Ya. Sesungguhnya mubadzir itu adalah temannya syaitan. Tabdzir, mubadzir, konsumtif ya bahasanya sekarang. Itu kan hal tercela. Ya. Untuk apa kita terlalu banyak menghabiskan uang untuk keperluan-keperluan yang mungkin tidak ada manfaatnya gitu. Jadi difleksibelkan saja. Ketika kita perlu, kita beli. Ketika kita ada keperluan, kita beli. Ketika kita pengen, kita makan. Jangan sampai berlebihan. Memang ada 3 hal yang tidak boleh kita pelit. Ya. Nah, ada 3 hal yang tidak boleh kita pelit. Kalau kita pelit dalam ketiga hal ini, kita akan mendapatkan kehancuran dan akan mendapatkan sempitnya rezeki. Yang pertama, jangan pelit terhadap diri sendiri. Apa maksudnya? Misalnya kita untuk kesehatan diri kita itu nggak boleh pelit. Ya. Untuk makan diri kita nggak boleh pelit. Kalau pengen sekali saya makan. Nah, itu yang pertama, jangan pelit untuk diri sendiri. Yang kedua, jangan pelit untuk keluarga. Untuk istri kita, jangan pelit dengan istri. Ya. Istri pengen ini, selama yang dia pengen itu masih masuk akal, Masih terjangkau ya. masih terjangkau, tidak konsumtif dan tidak berlebihan, Benar. penuhi. Allah akan mencukupkannya kalau kita seperti itu. Ya. Dan jangan pelit dengan orang tua. Kalau kita sudah berani pelit dengan orang tua, maka inilah titik kehancuran kita. Oh, saya kan sudah menikah. Anak laki-laki itu tetap berkewajiban untuk memberikan kepada orang tuanya. Jadi jangan gara-gara sudah nikah kita tak pernah lagi memberikan orang tua kita. Ini persepsi yang salah. Nah, kita anak laki-laki, kita yang memberi nafkah. Nah, tentunya kita seimbangkan ya. Mana yang untuk istri, mana yang untuk orang tua. Gitu. Jangan pelit. Kalau kita pelit dalam ketiga hal ini, kita akan mendapati kehancuran. Ya. Alangkah baiknya memang kita mengkonsumsi ya sesuai kadar ya. Sesuai kadar. Tidak berlebihan dan juga tidak kurang seperti itu ya. Seperti disampaikan tadi juga pemirsa, ada 3 hal yang kita tidak boleh kikir atau pelit, yaitu untuk diri sendiri, keluarga ataupun istri, dan juga untuk orang tua. Yang ketiga ini adalah hal yang sangat terpenting pastinya, membuka rezeki kita. Tengku jika mungkin juga kita melihat apakah ada dampak sosial yang kita rasakan ataupun juga di fenomena masyarakat saat ini, di saat orang menghalalkan segala cara ataupun juga menghalalkan yang haram, apakah itu ada hal-hal sosial yang akan terjadi atau seperti apa kira-kira? Hal-hal sosial ya. Ya kalau orang-orang seperti ini pastilah dia tidak disenangi oleh orang. Yeah. Ya. Misal ada seseorang yang sibuk dengan yang haram, pasti dia itu tidak disenangi oleh orang. Ada seseorang yang ngomongnya tidak sesuai perbuatan. Yeah. Dia ngomong, mari kita berbuat yang halal, tapi ujung-ujungnya dia
Di belakang manusia lainnya dia masih melakukannya. yang melakukan yang haram. Jika kalau kita lihat masalah yang terjadi, jangankan Tuhan, Iya. manusia sendiri saya tidak suka dengan orang seperti ini. Maka itulah yang terjadi dampak-dampak sosialnya. Dia akan dijauhi, orang tidak suka dengan dia. Kemudian rezekinya itu akan seret, akan tidak berkah. Mungkin dia tidak karena dia tidak mendapatkan ridho Allah, dia pun susah hidup dalam dunia ini kan gitu. Iya. Tidak ada orang yang durhaka itu dikasih kemudahan, pasti disulitkan dia. Enggak disulitkan hartanya, disulitkan hatinya, enggak ada tenangnya sedikit pun. Banyak itu orang-orang kaya yang dia mohon maaf, dia sebagai toke sabu misalnya. Iya. Dia sebagai mafia. Setelah kita cek, ternyata dia bilang, saya tidak pernah mendapatkan ketenangan. Karena memang ketenangan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman secara totalitas kepadanya, bukan kepada orang-orang yang mendurhakainya secara terang-terangan. Gitu. Ya, artinya tentu seperti disampaikan tadi bahwasanya ini sangat berdampak ya, bukan hanya terhadap diri, bahkan di sosial, Ya. dibenci oleh orang lain, bahkan Tuhan pun sangat membenci orang-orang Ya, yang seakan Allah menutup jalan kita. Menutup Allah menutup jalan kita untuk melakukan hal kebaikan, dan gitu. mendapatkan kebaikan seperti itu ya. Dan kalau kita terasa kita sudah di penghujung, Ya. kan, tetapi tentu masyarakat membutuhkan pesan-pesan. Sebenarnya ilmu atau pengetahuan sudah diketahui, namun bagaimana upaya menyadarkan. Nah, pesan untuk masyarakat, pengingat untuk kita semua, untuk dalam koridor kita mencari rezeki yang halal, sehingga ini akan berdampak baik terhadap kita ke depannya. Silakan, singkat saja. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ingatlah bahwa kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi rezeki-rezeki yang halal. Maka kita yang pertama harus memahami ilmu-ilmu syariat dengan benar. Yang kedua, janganlah meremehkan perkara-perkara syubhat, apalagi yang jelas-jelas sudah haram. Yang ketiga, jagalah pergaulan dengan baik. Bergaul dengan orang-orang yang fasik itu akan membawa kita pada perilaku maksiat. Dan yang keempat, tetaplah istiqamah memohon pertolongan Allah agar dijauhkan dari rezeki yang haram. Semoga kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang bahagia dunia akhirat, karena kita sudah istiqamah dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Baik, terima kasih banyak Tungku Alawi atas waktu dan juga pencerahannya hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan pastinya. Dan juga pemirsa, seperti disampaikan tadi, mari sama-sama kita istiqomah mencari halal yang rezeki. Karena tentu jangan hanya berfokus pada angka saja, namun bagaimana kualitas keberkahannya. Karena disitulah Allah akan memberikan kita, membuka kebaikan-kebaikan untuk kita dalam kita berkehidupan. Akhirnya saya Teguh Aidil, sampai jumpa di episode Nuansa Iman selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.